Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat belajar apapun keadaannya, seperti apapun situasinya. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi ya, masih teks eksposisi, yaitu teks eksposisi dalam media massa bagian 2. Oke, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kerjakan di buku tulis, kemudian kirim ke email. Ini ada kutipan dari Pramudia Anantatur. Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran dan kau harus percaya akan berhasil. Dan berhasillah kau, anggap semua pelajaran mudah dan semua akan jadi mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan semua. Jadi kalau kalian mau belajar, dicoba aja dulu. Jangan takut, jangan khawatir, yang penting dicoba dulu. Karena kekhawatiran itu akan menghalangi kita untuk bisa maju. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai struktur teks eksposisi. Apa aja sih struktur teks eksposisi? Seperti yang sudah sering Ibu bahas sebelumnya, seperti yang selalu kita bahas sebelumnya, setiap teks pasti memiliki strukturnya tersendiri. Bagaimana sebuah teks itu disusun, bagaimana sebuah teks itu dirangkai, itu yang dimaksud dengan struktur. Nah, kalau teks eksposisi ini dia terdiri dari 3 hal, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Tesis itu berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis terhadap topik yang dibahas. Teks eksposisi itu kan dia membahas mengenai sebuah masalah ya sebuah isu yang kontroversial, sebuah isu yang fenomenal. Nah, di tesis kalian perkenalkan dulu apa sih yang mau kalian bahas, isu apa sih yang mau kalian angkat di dalam teks ini. Nah, setelah tesis baru kita masuk ke dalam rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi pendapat penulis mengenai masalah yang dibahas beserta fakta untuk memperkuat argumen penulis. Jadi di dalam argumen, di dalam rangkaian argumen, kita memasukkan fakta dan opini kita. Fakta itu fungsinya untuk memperkuat opini sehingga orang-orang akan mempercayai apa yang kita katakan. Kalau kita punya fakta, kita akan lebih dipercaya atau orang akan lebih mudah mempercayai apa yang kita katakan. Terakhir, penegasan ulang berisi perumusan kembali secara ringkas mengenai masalah yang dibahas. Jadi di sini kalian memberikan kesimpulan. Inti dari pembahasan kalian itu apa, atau kalian menegaskan ulang bagaimana opini kalian terhadap masalah yang diangkat. Nah, contoh struktur teks eksposisi. Kalau kita lihat di dalam teks, ini adalah contoh sederhana bagaimana tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali itu dibentuk atau ditulis di dalam teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah diikuti musnahnya hutan Kalimantan. Oke, di sini isu yang ia ingin bahas adalah kerusakan hutan atau kerusakan lingkungan. Di sini dia menjelaskan dulu apa yang mau dia bahas, yaitu kerusakan hutan dan atau kerusakan lingkungan. Di sini bagaimana keadaan hutan Sumatera dan bagaimana nantinya kalau kerusakan hutan ini tetap berlanjut. Di rangkaian argumen, pengelolaan hutan makin memburuk. Kebakaran hutan masih terjadi, penebangan liar makin meningkat, ditambah pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Di sini dia memberikan opininya. Opininya adalah pengelolaan hutan itu memburuk. Faktanya apa yang mendukung opini dia? Yaitu masih adanya terjadi kebakaran hutan, masih adanya penebangan liar, dan masih dibukanya lahan hutan lindung bagi pertambangan. Jadi opininya adalah pengelolaan hutan makin memburuk, fakta-faktanya adalah ini ya. Terakhir, penegasan kembali. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kebijakan itu jelas makin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, di sini dia menegaskan kembali bahwa hutan kita ini akan makin rusak, akan makin menderita jika kita terus begini. Jika kita terus membiarkan hutan lindung dibuka untuk areal pertambangan. Ini adalah contoh sederhana bagaimana isi dari teks eksposisi. Ini sangat sederhana ya Nah, sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan itu maksudnya adalah bagaimana sebuah teks itu ditulis ya apa yang kita gunakan, kalimat seperti apa yang kita gunakan, kata-kata seperti apa yang kita gunakan dalam menyusun sebuah teks. Di sini ada 5 jenis, yaitu teks kata teknis atau istilah, kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif.
Kata teknis atau istilah adalah istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Teks eksposisi itu kan membahas sebuah masalah, punya objek, punya topik tersendiri. Nah, dalam setiap topik itu mereka pasti memiliki istilah-istilah tersendiri. Maka dari itu dalam teks eksposisi kita menggunakan istilah. Kausalitas itu maksudnya apa? Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Misalnya sebab, karena, oleh karena itu. Atau menggunakan kata hubung, kronologis atau kata yang menyatakan perbandingan. Misal sebelum itu, kemudian. Itu menunjukkan urutan kronologis ya nak, sebelum, kemudian. Atau sebaliknya yang menunjukkan perbandingan. Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental ini maksudnya adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan non fisik. Jadi fisiknya tidak bekerja, tapi pikirannya yang bekerja. Misalnya berasumsi, memprihatinkan. Nah, ketika kita berasumsi itu maksudnya memperkirakan ya nak, memperkirakan tubuh kita tidak bergerak, tapi kita tetap bekerja. Itu adalah pekerjaan otak, tapi bukan pekerjaan fisik. Itu yang dimaksud dengan kata kerja mental. Kata perujukan, menggunakan kata perujukan, misalnya berdasarkan data, merujuk pada. Jadi dia punya bahan, punya data yang ingin dia sampaikan. Nah, dia menggunakan kata perujukan untuk menyampaikan data atau bahan tersebut. Kemudian kata persuasif atau kata-kata yang bersifat mengajak, misalnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan lain-lain. Nah, ini contoh kaidah kebahasan teks eksposisi dalam teks eksposisi ya. Nah, yang perbandingan. Perbandingan ini tadi masuknya ke dalam kausalitas. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan perbaikan, sebaliknya malah semakin memburuk. Dia menggunakan kata sebaliknya, yaitu adalah perbandingan. Kemudian istilah, munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan. Nah, El Nino ini adalah istilah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Kemudian kata kerja mental. Tahun 1997 diperkirakan kerugiannya sebesar 3 sampai 4,4 miliar dolar atau sekitar 2 sampai 4 triliun rupiah. Nah, diperkirakan ini adalah kata kerja mental. Kemudian kata perujukan. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadinya hutan rawan gambut sebanyak 49% alang-alang 13% dan hutan daratan rendah 10%. Dia menggunakan kata perujukan yaitu berdasarkan. Oke, ternyata sampai di sini dulu materi kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah dan rahmat bagi kita semua ya nak. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan silakan langsung diajukan di kolom diskusi. Ibu tunggu tugas dari kalian. Kumpulkan tempat waktu ya nak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.